Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'ala an-nabiyil ummi alladhi 'allamahu shadidul quwa, dhu mirratin fastawa. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala at-tabi'in wa man walah, amma ba'du. Para pencinta Al-Quran, kita sering ditanya, apa cita-citamu? Dari kecil sampai dewasa kita ditanya, apa cita-citamu? Ada yang menjawab, ingin menjadi pilot. Ada yang ingin menjadi engineer. Ada yang ingin menjadi dokter, menjadi pelaut, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi direktur, menjadi profesor, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik ketika kita membahas cita-cita menjadi ulama. Apa menariknya menjadi ulama ini? Ada sebuah riwayat dari Tha'labah ibni Hakam, Ar-Rasulullah SAW qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamati lil ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para ulama nanti di hari kiamat. Allah berfirman kepada para ulama di hari kiamat, Inni lam adha' ilmi wa hukmi fikum. Sesungguhnya aku tidaklah meletakkan ilmuku, hikmah-hikmahku, kebijaksanaan-kebijaksanaanku kepada kalian. Illa wa ana urid, kecuali aku ingin aghfira lakum. Aku ingin ampuni kalian. Ala ma kana minkum, semua dosa-dosa kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmunya kepada seseorang, tujuannya nanti di hari kiamat Allah akan ampuni semua dosa ulama tersebut. Wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli. Maka ini sangat menarik sekali para pencinta Al-Quran. Seharusnya mengetahui riwayat ini, hasrat kita untuk menjadi ulama itu semakin menggebu-gebu. Bolehlah kita misalnya tidak berhasil untuk menjadi pilot, tidak berhasil untuk menjadi perwira, tidak berhasil untuk naik jabatan menjadi direktur misalnya, tidak berhasil menjadi dokter. Tetapi usahakan untuk menjadi ulama ini, jangan sampai kita tidak berhasil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisal 'ilm an kathratil hadith." Ilmu itu bukannya banyak omong, bukannya banyak cerita, walakinnal 'ilm an kathratil khasyah. Tetapi ilmu itu banyaknya khasyah, banyaknya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguh hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tanamkan tekad di dalam diri kita. Kita tanamkan tekad di dalam hati anak-anak kita, keturunan kita. Agar kiranya adalah di antara kita ini yang kemudian tercatat menjadi ulama. Sehingga kata Imam Syafi'i wa Imam Abu Hanifah rahimahumullah, illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali, atau kama qala, jikalau ulama itu bukan merupakan wali-wali Allah, maka Allah nggak punya wali, maka Allah nggak punya kekasih. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sufyan al-Thawri meriwayatkan dari Abu Hayyan, dari seseorang laki-laki, dikatakan katanya ulama itu terbagi tiga.
al-alimu billah wa bi amrillah wa huwa yakhshallah wa ya'lamul hudud wal fara'id. Yang pertama, dia alim terhadap Allah, dia alim terhadap urusan-urusan Allah. Dia takut kepada Allah, dia mengetahui batasan-batasan yang halal dan haram, dan dia mengetahui kewajiban-kewajiban. Sempurna. Yang kedua, al-alimu billah wa laysa al-alim bi amrillah. Dia alim terhadap Allah, tapi dia tidak alim terhadap perkara-perkara Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakhshallah, dia takut kepada Allah, wala ya'lamul hudud wal fara'id. Tetapi dia tidak mengetahui secara detail tentang batasan-batasan dan fara'id dan kefarduan-kefarduan Allah tetapkan. Yang ketiga, al-alim bi amrillah. Dia mengetahui perkara-perkara Allah. Walaysa al-alim billah, tetapi dia tidak alim terhadap Allah. Wa ya'lamul hudud wal fara'id, dia mengetahui batasan-batasan yang haram, yang halal, dia tahu batas-batasannya. Wa ya'lamul fara'id, dia mengetahui fariḍah, kewajiban-kewajiban. Wala yakhshallah, dan dia tidak mengetahui dan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak paham tentang Allah sehingga dia tidak takut kepada Allah. Para pencinta Al-Quran, bagaimana kita mau mengukur khusyah kita, takut kita kepada Allah? Gampang saja. Jika kita sedang sendirian dan terbuka peluang bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah, apakah kita lakukan maksiat itu? Jika kita sedang berjalan misalnya, ada melihat orang yang tidak halal untuk kita lihat misalnya, dan tidak ada yang kenal kepada kita, tidak ada yang tahu. Apakah kita terus melihat orang tersebut? Ataukah kita tundukkan pandangan kita karena kita alim billah, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, seberapa takut kita untuk melakukan maksiat tersebut dibandingkan takutnya kita misalnya terjatuh dari gedung yang tinggi, terjatuh misalnya dari gedung lantai 10. Takut mana kita? Takutkah kita melihat sesuatu yang tidak halal bagi kita, sedangkan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita? Ataukah kita lebih takut terjatuh daripada gedung lantai 10 tadi? Jika kita masih takut terjatuh dari gedung lantai 10 daripada bermaksiat kepada Allah, maka masih jauh. Jika kita misalnya lebih takut ketabrak mobil dibanding kita bermaksiat kepada Allah, maka masih jauh. Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Al-Qusairiyah, bagaimana orang itu disebut beriman? Bagaimana dia bisa disebut takut kepada Allah? Jikalau saja seandainya tangannya masuk ke dalam mulut buaya, masuk tangannya ini ke dalam mulut buaya, bahkan sampai ke sini, sampai habis tangannya itu masuk ke dalam mulut buaya, dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Buaya tidak menggetarkan hatinya. Takutnya dia dilalap oleh buaya itu sama sekali tidak ada di dalam hatinya. Dia hanya takut kepada Allah saja. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kesesuaian keinginan, agar kiranya masuklah ke dalam hati kita ini keinginan untuk menjadi ulama yang saleh, ulama yang menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan bukan malah sebaliknya, menjadi ulama yang justru ilmunya itu bahkan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.